Hai, ketemu lagi di channel Irna Yogaswati. Terima kasih udah nongkrongin channel saya. Dan sekarang di playlistnya bacain buku, masih di buku Learning 5.1. Dan kita udah mau habis nih, yeay. Sekarang kita ada di part 6, yaitu membahas tentang Business and Learning Organization. Ada beberapa subtemanya. Nah, ini yang pertama saya mau bacain tentang competence versus performance. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Sering kita mendengar pertanyaan ini. Berdampakkah investasi learning terhadap kinerja? Setiap saya mendengar pertanyaan ini, atau lebih tepatnya disebut mempertanyakan, yang terlintas di kepala saya adalah, kalau dianggap tidak berdampak, tidak usah ada investasi learning. Lagi pula, antara menjadi kompeten dan berkinerja adalah dua hal yang berbeda. Dan yang menghubungkannya adalah faktor keterlibatan atau engagement. Nah, engagement ini datangnya dari kualitas kepemimpinan, motivasi kerja, budaya perusahaan, dan sistem pendukung kerja. Jika benar kompetensi dapat mendorong kinerja, pernahkah kita melihat orang pintar yang tak memberikan kontribusi apa-apa? Atau orang yang belum dapat pelatihan tetapi dia gigih belajar sendiri dan belajar kepada orang lain, lalu bekerja mati-matian untuk memberikan hasil sebagai alat tukar gaji yang diterimanya setiap bulan. Mengirim orang ke tempat pelatihan karena kinerjanya turun adalah sebuah kesalahan mendasar. Kesalahan pertama, dapatkah kompetensi menurun? Padahal dia melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukannya di tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan kedua, apakah dengan menarik dia dari tempat kerja ke pusat pelatihan akan dapat menjawab permasalahan dan konteks situasi di lapangan? Mengirimkan orang yang tidak mau berkontribusi ke pusat pelatihan adalah kesalahan fatal. Menurut saya, orang yang tidak mau berkontribusi seharusnya diberhentikan saja, karena ia bahkan tidak berusaha untuk mengubah dirinya. Sama saja dengan mengirimkan orang yang tidak berintegritas ke ruang kelas. Orang yang tidak berintegritas seharusnya dihukum, bukannya dilatih. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, seberapa efektif investasi learning mendorong peningkatan kompetensi? Karena bisa saja investasi ini dihabiskan hanya untuk membayar tiket pesawat, hotel, catering, dan fasilitas pendukung lainnya, dibanding membuat konten dan sistem pendukung untuk meningkatkan kompetensi. Organisasi yang saya amati memiliki learning center untuk menghabiskan anggarannya hingga 70% untuk biaya non-konten, seperti tiket pesawat, hotel, catering, dan fasilitas pendukung. 30%-nya untuk konten. Itu pun kebanyakan bentuknya adalah pelatihan kelas yang penyerapan ilmunya kurang dari 10%. Sungguh ironis. Disebut ironis karena dari 100% anggaran, 90% terbuang percuma karena kompetensi yang terbangun kurang dari 10% selama setahun. Saya berargumen, seharusnya investasi ini digunakan dalam membangun sistem pendukung atau support sistem kerja. Learning Center jangan sibuk membuat kurikulum, jadwal, dan event pelatihan, tapi membangun sistem agar setiap orang dapat menjadi kontributor sumber daya learning yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, di tempat kerja masing-masing. Saya mengubah budaya learning di organisasi-organisasi yang saya pimpin dengan membagi investasi learning ini menjadi 4 bagian besar. 1. System development, membangun learning 5.0. 2. Centralized learning, untuk learning yang mandatory. 3. Distributed learning, untuk learning spesifik kebutuhan unit. 4. Individual learning, untuk learning setiap individu. Nah, 4 ya. Jadi, 4 bagian besar ini untuk budaya learning di organisasi-organisasi yang membagi investasi learningnya menjadi 4 bagian besar ini. System development, 2. Centralized learning, 3. Distributed learning, 4. Individual learning. Pekerjaan terbesar tentu saja bukan pada besarnya anggaran. Anggaran yang disalahgunakan tentu tidak akan memberikan manfaat, bahkan sebaliknya.
Oleh karena itu, komponen engagement dalam rumus performance, competence engagement, perlu menjadi perhatian khusus. Ini berarti yang pokok adalah bagaimana menjadikan setiap leader sebagai learning leader yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk membangun kompetensi, motivasi, dan menghubungkannya dengan kinerja. Itu bagian dari competence versus performance. Masuk ke agile business. Why learning organization will be the cornerstone of agile business? Jack Welch bilang, an organization's ability to learn and translate that learning into action rapidly is the ultimate competitive advantage. Jika ketidakpastian menjadi sebuah kepastian yang menanti setiap orang dan setiap organisasi di masa depan, maka satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus belajar. Orang-orang yang senang belajar dan berbagi di dalam organisasi akan membentuk budaya belajar atau learning culture, sehingga organisasi menjadi organisasi pembelajar atau learning organization. Dengan demikian, perubahan bukanlah sebuah ancaman, melainkan peluang besar untuk mengembangkan diri apapun jenis organisasinya. Bahasan-bahasan organisasi pembelajar di berbagai referensi lebih banyak bersifat konsep tingkat tinggi yang ideal dan sedikit sekali yang mendarat menjadi detail praktis di lapangan. Klasik ya. Buku ini fokus membahas bagaimana organisasi pembelajar menjadi salah satu titik tumpu utama yang praktis untuk mendukung bisnis. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang mampu dan cepat mengaplikasikan pengetahuan baru menjadi skala industri yang ekonomis dan berdampak bisnis. Dua contoh organisasi pembelajar adalah Honda dan General Electric. Ketika Honda memasuki pasar Amerika Serikat di Los Angeles pada tahun 1960 dengan menjual motor besar, ternyata motor besar tidak terlalu disambut positif, kendati harganya lebih murah dan perawatannya lebih mudah. Justru warga LA tertarik dengan motor kecil, semacam motor bebek, yang digunakan pegawai Honda saat pergi bekerja. Warga setempat mulai mendatangi dealer motor Honda dan menanyakan apakah Honda menjual motor bebek. Menyadari bahwa warga LA bosan dengan motor besar yang tidak praktis, dealer Honda meminta kantor pusat Honda di Tokyo untuk mulai membangun fasilitas produksi motor kecil di LA. Honda dengan cepat merespons dan melakukan kajian singkat. Ternyata kecepatan implementasi informasi menjadi learning yang diwujudkan dalam tindakan taktis terbayar manis dengan peningkatan bisnis. Sejak itu, Honda meminta seluruh dealer menyampaikan masukan pelanggan tanpa sungkan, karena masukan pasar sangat berharga untuk menyesuaikan strategi bisnis. GE atau General Electric juga merupakan organisasi pembelajar yang hebat. Mereka sukses membangun teknologi dan budaya berbagi pengetahuan di keseluruhan lini usahanya melalui integrasi learning ke dalam proses bisnis dan manajemen kerja. Berkat dukungan teknologi, GE juga bisa menghubungkan setiap orang di dalam satu ekosistem one-stop learning platform. Di sini diberikan beberapa link tentang cerita Honda dan ceritanya GE untuk teknologi transfer case study. Nah, platform yang dibangun GE dapat menghubungkan lebih dari 280.000 pegawai GE di belahan dunia manapun. Gokil. Setiap orang dapat berkontribusi mengenai pengalaman yang dikerjakannya sehari-hari, mengupload informasi menarik, chat dengan orang lain, mencari informasi yang dibutuhkan, mendapatkan mentor, dan sebagainya. Nah, jadi One Stop Learning Platform General Electric ini ada bagannya di sini nih. Tidak ada yang rahasia sebenarnya di platform GE ini. Teman-teman juga bisa searching ya di Google tentang One Stop Learning Platformnya General Electric. Informasi sensitif dijaga dengan kode etik yang ketat. Pelanggaran dikenakan sanksi berat, pemecatan hingga hukuman pidana. GE percaya orang pada dasarnya layak dipercaya sampai orang tersebut tidak dapat lagi dipercaya. Sehingga setiap orang dapat berbagi apapun, dan orang yang berbagi dan membantu orang lain diganjar dengan poin learning agility yang memperbesar peluang mereka untuk dapat kesempatan promosi lebih tinggi, kenaikan gaji, anggaran pembelajaran individu yang lebih besar, hingga klasifikasi talent yang lebih baik.
Membangun budaya belajar dan mengajar di GE bukan perkara mudah. Integrasi ke sistem kinerja, KPI, dan manajemen talenta menjadi kunci untuk membentuk perilaku ini. Para pemimpin yang tidak mendorong budaya ini dikeluarkan segera dari organisasi karena sangat berbahaya bagi engagement pegawai. Betul banget ya. Nah, masuk ke bagian berikutnya, yaitu learning from the emerging future. How institution evoke inspiration and drive innovation. Saya ulangi ya, seru nih judulnya. Learning from the emerging future. How intuition evoke inspiration and drive innovation. Jadi kita belajar dari masa depan nih. Di sini ada quote dari Dr. Anne McGee Cooper. Dia bilang, the first and most difficult task of dialogue involves parking the ego and listening with an open spirit. From this receptivity can come questions which lead to understanding. Banyak yang berpikir learning erat kaitannya dengan aktivitas intelektual, tetapi saya berpendapat lain. Learning yang berdampak luas, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan mampu menciptakan masa depan berawal dari aktivitas intuisi di tataran emosional dan spiritual. Sering hasil learning yang hanya di tataran pikir menjadi ajang adu kepintaran belaka. Yang paling berperan adalah ego, alias saya lah yang benar. Inilah yang dinamakan debat kusir, yang biasanya tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali polaritas dan memperlebar jurang perbedaan. Berbeda jika debat kusir kita geser menjadi diskusi hati ke hati. Saling mendengarkan dengan empati, saling mempersilahkan untuk menuangkan hasil observasi. Di tataran ini, setiap individu saling menghargai karena menyadari tidak ada seorang pun yang tahu semua hal, tapi tahu serba sedikit. Meskipun begitu, bila pengetahuan yang sedikit itu dibagikan dan didengarkan, maka akan memperkaya pemahaman bersama. Selepas saling memahami, tentu perlu tercapai kesepakatan yang didasari kepercayaan. Kepercayaan hanya dapat diberikan dan tidak dapat diminta. Kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain jika kita memberikan kepercayaan itu terlebih dahulu tanpa syarat apa-apa. Titik awal membangun kepercayaan adalah dialog. Jika diskusi adalah saling merasakan emosi melalui empati, maka dialog adalah menerima apapun apa adanya tanpa perlu memahami melalui asumsi. Dialog juga membuka gerbang jiwa untuk terhubung satu sama lain hingga akhirnya bisa saling percaya. Bahasa bisnis adalah bahasa kepercayaan, bukan sekedar bahasa pemahaman apalagi salah benar. Penting bagi seseorang yang bergerak di dunia bisnis untuk dapat menguasai kecerdasan spiritual yang bahasanya adalah kepercayaan. Kepercayaan juga membuka peluang dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan karena rasa saling percaya dilandasi intuisi yang menggugah visi. Di sini ada tabel tentang tingkat kecerdasan manusia. Jadi ke kanan itu poinnya kecerdasan, tataran, tatanan, bahasan, pandangan, dan keluaran. Kemudian ke bawahnya ada intelektual, kecerdasan, dan spiritual. Jadi kalau kecerdasannya intelektual, tatarannya pada pikiran, tatanannya referensi, bahasannya salah benar, pandangannya masa lalu, keluarannya debat. Nah, kalau kecerdasannya kecerdasan, kemudian tatarannya hati, tatanannya observasi, bahasannya pemahaman, pandangannya masa kini, keluarannya diskusi. Nah, kalau kecerdasannya spiritual, tatarannya jiwa, tatanannya intuisi, bahasannya kepercayaan, pandangannya masa depan, dan keluarannya dialog. Profesor Dr. Klaus Otto Scharmer dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT membuat kerangka atau metode mempelajari kecerdasan masa depan yang dinamakan presensing. Buah pikirannya itu tertuang dalam 3 bukunya, Presence, Human Purpose and Field of the Future, dan Leading from the Emerging Future, juga Theory U.
Presensing merupakan pondasi learning 5.0, yaitu membangkitkan potensi manusia yang memiliki intuisi penuh inspirasi untuk terus berinovasi. Secerdas apapun mesin atau kecerdasan yang dibuat manusia tetap saja tidak dapat berinovasi dan menciptakan mesin yang lebih baik dari dirinya lalu menentukan masa depannya sendiri. Betul? Dalam konteks bisnis yang menuntut inovasi secara terus-menerus tiada henti, maka kapasitas spiritual manusia yang penuh intuisi ini perlu diakses dan diberdayakan agar dapat berkontribusi optimal. Jika Anda seorang spesialis ataupun pemimpin suatu kelompok dan mau belajar dan menguasai keterampilan mengakses kecerdasan spiritual, maka bisa dipastikan Anda akan menjadi atau akan bisa menjadi pribadi dan memiliki tim yang inovatif. Belajar membangun kecerdasan masa depan itu membutuhkan keterampilan menunda penghakiman. Saya ulangi ya. Belajar membangun kecerdasan masa depan itu membutuhkan keterampilan menunda penghakiman atau suspend judgment. Menghakimi adalah musuh dari mendengarkan, dan mendengarkan adalah gerbang untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekeliling kita. Bila orang-orang telah terbangun kepercayaannya sekaligus kepercayaan dirinya, maka ia tak akan sungkan untuk berpendapat dan tidak takut mengajukan pemikiran yang inovatif. Dan buku dari Dr. Klaus Otto Scharmer dari MIT ini bisa dicari di Amazon. Silahkan, mungkin bisa jadi referensi berikutnya. Itulah tadi part 6 tentang learning organization, dan di video berikutnya saya akan bacakan part ke-7. Nah, part ke-7 ini very practical dan ada beberapa lembar, mungkin bisa saya bagi nanti ke beberapa video juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Irna Yogaswati undur diri dan bye-bye.